Praktik Bayi Anugerah GTK tahun 2025. Dari sosialisasi hingga supervisi. Strategi pengawas sekolah dalam menguatkan pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmarani, pengawas sekolah ahli muda cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur, meyakini bahwa pengawas sekolah bukan hanya sekedar pengendali mutu, tapi juga sebagai penggerak perubahan. Tahun 2025 menjadi momentum penting ketika pembelajaran mendalam diluncurkan. Pembelajaran mendalam hadir untuk menumbuhkan 8 dimensi profil lulusan, menekankan pemahaman bermakna, dan membangun kemitraan belajar antara guru dan peserta didik. Tantangan utama adalah minimnya pemahaman guru terhadap prinsip dan kerangka pembelajaran mendalam. Keterbatasan waktu, sumber referensi, dan kesiapan digital juga menjadi hambatan yang nyata. Sebagai pengawas, saya melihat ini sebagai tantangan sekaligus peluang. Perlu strategi sistematis agar guru tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara otentik. Langkah pertama, saya memulai dengan sosialisasi pembelajaran mendalam kepada kepala sekolah dan guru. Selanjutnya, saya memfasilitasi in-house training tentang pembelajaran mendalam yang mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Setelah itu, saya melakukan validasi perangkat ajar, memastikan rancangan guru sesuai prinsip pembelajaran mendalam. Tahap berikutnya adalah supervisi akademik, yang saya lakukan tidak dalam bentuk penilaian, tetapi coaching dan mentoring, mendampingi guru untuk berefleksi terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Wah ya, Bu Feni, dari praktek PBL yang sudah kemarin Ibu lakukan, Ibu merasa apa yang menjadi kendala atau kekurangan dari Ibu dan juga kelebihan yang sudah Ibu laksanakan di praktek kemarin? Kekurangannya dulu ya Bu ya. Kan kita menggunakan metode pendekatan itu kan PM, pembelajaran mendalam, dengan metode model pembelajaran PBL. Satu kelas dengan satu modul ajar itu butuh persiapan yang panjang gitu, terus banyak, mulai dari media interaktifnya, kemudian bahan ajar, sampai menyesuaikan anak-anak itu LKPD-nya. Masing-masing itu harus sesuai sama kemampuan si anak. Jadi ya gurunya butuh lebih kerja keras dibandingkan yang sebelumnya gitu. Karena harus menyesuaikan dengan apa yang anak-anak itu pahami. Apalagi kalau misalnya pembelajarannya secara kontekstual, yang harus mereka paham, yang mereka tahu sehari-hari mereka biasa temui itu kendalanya. Kalau kelebihannya, anak-anak itu berarti kan tidak hanya belajar rumus, saya menjelaskan fungsi komposisi seperti ini, kemudian mereka mengerjakan tugas selesai kan, enggak gitu. Jadi ya paham lah kontekstualnya seperti apa, jadi lebih dalam. Oke. Kalau Ibu ngerasa untuk praktek selanjutnya apakah akan tetap menggunakan PBL atau mungkin diadaptasi dengan metode lain? Pasti dikombinasikan dengan metode lain, biar tidak jenuh anak-anaknya, kemudian gurunya, biar lebih kalau PBL bisa, kalau dikombinasi sama yang lain gimana gitu, dicoba lagi sih. Karena tujuannya tadi biar anak-anak benar-benar bisa paham ya, jadi bisa nggak sekedar mereka memahami, tapi bisa mengaplikasi dan kemudian merefleksikan ya. Supaya mereka lebih kolaborasi sama temennya, kritis juga, sama bisa menganalisis soal. Kalau misalnya matematika di kehidupan nyata kayak apa sih? Karena matematika itu kan termasuk salah satu mata yang anak-anak itu merasa, aduh susah banget ya. Gitu. Jadi matematika udah susah, jangan dibikin susah gitu. Jadi ya supaya anak lebih bahagia belajar. Oke, luar biasa. Dari proses ini, saya belajar bahwa perubahan memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kehadiran pengawas yang memberdayakan. Hasilnya mulai terlihat. Guru semakin percaya diri merancang pembelajaran yang memantik berpikir kritis dan reflektif. Murid lebih aktif berpartisipasi, menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan merasa memiliki makna dalam proses belajar.
Sekolah pun menjadi ekosistem yang lebih kolaboratif, di mana guru saling belajar, saling menumbuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarno, PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Rita selaku pengawas yang saat ini sudah membantu pelaksanaan penguatan pembelajaran mendalam di sekolah-sekolah. Sudah dilaksanakan mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah binaan, juga ke sekolah yang lain, juga marak di sekolah-sekolah itu melaksanakan IHT untuk pembelajaran mendalam. Bu Rita juga terlibat aktif menjadi narasumber di sekolah-sekolah tersebut. Ada tindak lanjutnya dari IHT itu, ada validasi ke sekolah-sekolah, juga ada supervisi dalam mendampingi Bapak Ibu guru dalam implementasinya pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu Rita membuahkan hasil, meningkatkan mutu pendidikan di Balikpapan khususnya dan di Kalimantan Timur umumnya. Terima kasih Bu Rita, sukses selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Raden Roro Artisatya Prabata Dewi ingin menyampaikan tentang bagaimana kinerja dari Ibu pengawas kita, Ibu Rita Asmarani SPD. Beliau itu sangat berdedikasi tinggi terhadap perkembangan kemajuan pendidikan di wilayah cabang dinas pendidikan wilayah 1. Beliau sangat aktif mendampingi ke sekolah-sekolah, turun memantau bagaimana proses belajar mengajar yang ada di setiap sekolah. Tidak hanya itu, beliau juga aktif untuk mengisi sebagai narasumber di kegiatan in-house training yang diadakan oleh sekolah-sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Dwi Eka Kartika, Kepala SMA Negeri 3 Balikpapan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rita yang selaku pengawas pembina di Satuan Pendidikan SMA 3 Balikpapan, yang telah membantu kepada Bapak Ibu guru agar lebih paham tentang pembelajaran mendalam, yaitu pertama melalui IHT, Ibu Rita sebagai narasumber, kemudian Ibu Rita juga menyempatkan diri untuk melakukan supervisi kelas dan pembinaan kepada Bapak Ibu guru, serta melakukan validasi perangkat pembelajaran. Terima kasih Bu Rita atas bantuannya terhadap SMA Negeri 3 Balikpapan. Semoga amalnya diterima Tuhan Yang Maha Esa, dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sosialisasi, IHT, validasi dan supervisi serta pendampingan yang telah Ibu Rita Asmarani berikan pada kami, sehingga kedepannya kami bisa menerapkan itu pada proses pelayanan pada siswa-siswa kami. Mari terus tumbuhkan semangat belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.